jabatan 2025. Perkenalkan, saya Leni Herlina, mahasiswa PPG dalam jabatan 2025, BET 1, Universitas Islam Negeri Dato Kerama Palu. NIM 25170797. Saya mengajar di MTS Tanjung Genting, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 7A dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mohon saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah.
adalah bacaan. Ya, bacaan atau bacaan yang sempurna. Ya, bacaan yang sempurna. Dari Al-Quran itu ada empat. Yang pertama itu Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu bukan kalamullah itu bukan ucapan Nabi, bukan ucapan malaikat, dan Al-Quran itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah. Yang keempat itu membacanya itu merupakan ibadah. Setiap ayat demi ayat yang kita baca dari Al-Quran itu sudah ada nilainya, sudah ada pahala-pahalanya di dalam Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya itu nama-nama Al-Quran. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan nama Al-Quran itu apa? Itu disebut dengan namanya Kitabullah atau Kitab Allah. Itu yang sering kita sebut, yang sering kita dengar, itu namanya Kitab Allah ya. Kemudian dari Kitab Allah itu adalah, kembali kita yang pertama tadi adalah bacaan yang sangat sempurna. Ya, di dalam surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan apa itu yang disebut dengan sempurna itu. Kemudian dalam ayat 2, zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya, dan merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tidak ada keraguan, berarti sangat sempurna. Itu disebut dengan Al-Quran. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, kemudian fungsi dari Al-Quran. Al-Quran ini memiliki fungsinya secara umum. Secara umum, Al-Quran itu adalah sumber ajaran hukum Islam. Ya, sumber ajaran hukum Islam. Itu fungsi Al-Quran. Yang kedua, sebagai
melalui online, melalui HP.